Kita ke MU lawan Chelsea. Garnacho emang anjing. Saya bukan fans MU tuh. Bener. Tapi Garnacho gila emosi banget nontonnya parah. parah. Maki Casemiro. Iya. Final. Nah, Koci, apakah saatnya udah mengganti pelatih juga? Iya, itu harusnya 3 tahun yang lalu tuh ganti Arteta. Enggak sekarang nih. lalu baru dibangun dong di Iya. tim. Sekarang langsung Coach. dipecat. Udah 5 tahun dia. Iya kan? Tapi bisa lah. Milan aja menang lawan Madrid. Ya itu Karena Madridnya hancur. Madridnya hancur. Madridnya hancur. Ya, Arsenal kurang hancur. Tapi bener nggak sih itu yang Vini komen di Instagramnya AC Milan? Apa? Oh iya benar itu. Itu benar ya? Iya. Iya deh. Next Milan itu di akun dicengin. Instagramnya Milan, terus admin Milan balas, where is Ballon d'Or? Arsenal. Arsenal. Betul. Iya, kalah. Biasanya Januari dia mulai kalah. Ini udah dari sekarang. Nanti sampai Januari. Ya, itu orang pasti udah nggak berani ke sini. Yang orang satu itu. Koci udah Udah nggak berani. Tapi sumpah saya terganggu Anda pakai Mickey Mouse nih. Kenapa? Sumpah apa konsepnya pakai Mickey Mouse? Kayak anak SD mau study tour. Anda tuh itu pakai yang kungfu biar kayak Shaolin, sumpah, boboho. Gua ada topi tai, pilih mana ini apa topi tai? Atau pitai cocok sih, cocok. Topinya nggak mau, tainya doang ada. Gimana? Kalau tai doang. Ah, tai doang boleh juga deh. Digosok aja. Tapi hancur banget ya tim itu ya. Parah Merah-merah. sih, Mat. Gua nonton nggak? Itu lambangnya meriam. Mau diganti ntar. Apa? Bambu gila. Kocak banget. Kalah mulu. Iya, kok bisa begitu ya? Tapi termasuk tim beruntung. Kenapa? Karena dia kalah. Nomor City 100.000. juga kalah. Oh, City juga kalah. Apa? City juga kalah. Bener, City juga Jadi hancur masih banget. persaingan, tapi udah keluar dari 4 besar. Iya, Ya. bener. Malah Nottingham Forest di atas. Woi, ngomongin gue. Kaget. Oh, nanti di lambang bambu gila ada yang pegang ya. Begini ya pegang ya. Lu ngatain apa lu? Apa lu? Dia giliran Arsenal kalah pakai baju merah, Koci. Emang. Gimana Koci? Sengaja. Gimana Koci? Itu mau katanya mau diganti logonya Koci. Arsenal. Karena kalah mulu Koci. Kalah mulu, baru juga 2 kali kalah. Udah keluar dari 4 besar. Ya nggak apa-apa. Poinnya kan sama Chelsea sama Aston kalau nggak salah. Sama Nottingham juga. Sama- Nottingham di atas. iya, sama Nottingham di Nottingham. atas. Iya. Beda 1 poin Nggak, sama tapi Nottingham. emang itu ya sama Nottingham beda 1 poin tuh lihat. Iya, sama Villa sama. Chelsea, Arsenal, Villa 18 poin. Tapi, Koci, di minggu besok ini Chelsea akan ketemu Arsenal. Ya. Ya. Ini ayam sayur. Kok saya ikutan panggil ayam sayur. Kalau Tottenham menang, Tottenham nyalip Ya, Arsenal. bagus lah salib langsung biar Arteta dipecat. Malah dukung rival yang penting Arteta Iyalah. dipecat. Nggak, Kan Edu udah cabut. Edu cabut. Iya, semoga Arteta dibawa. Tapi nih, kita ngomongin Arsenal ya. Iya. Edu dipecat, apakah itu tanda bahwa selama ini kebijakan transfer Koci salah? Itu semua ada di Edu. Enggak, Arteta punya rights untuk memveto. Jadi kalau Edu beli, Arteta nggak suka, dia bisa memveto. Lah kenapa Edu doang yang out nih? Dia mau out sendiri katanya. Dia dapat tantangan gabung dengan grupnya Nottingham Forest. Jadi Nottingham Forest itu punya Olympiakos ownernya, sama satu lagi lupa gue. Punya 3 tim, terus dia dapat power lebih banyak lah dan gaji pasti lebih gede. Kalau nggak dia nggak mau. Katanya sih dia sendiri yang butuh tantangan baru. Edu. Ya. Edu. Sebelum kita ngomong, mau minum nggak? Ya kau sebenarnya udah tahu, nggak usah doang. nanya-nanya. Ini Kita kata, Lu pikir enak ngoceh sejam nggak dikasih Iya. minum? Kayak ini tau nggak? Kayak suami, kayak istri, gua nyambut petani pulang begini. Mau minum Petani saya siapa? Lu berdua. Tadi jambu. Koci seneng nggak dilihat dia pakai topi Mickey Mouse gitu? Enggak sih, enak sih. Orang pertama yang komen kan dia tadi di luar. Ih, pakai topi Mickey Mouse lagi. Dia emang suka tampilannya keselin kita sebenarnya. Es batu. Iya, Mas santai. Batu, buruan, jangan dihajar. Buruan, kau ini dibayar di sini. Iya, dibayar. Enggak mau gua mau udahan aja nih, bareng mau gua tutup. Kenapa? Males gua mau jualan burung dara aja. Burung dara? Lebih laris kayaknya. Yang mie bukan? Ini burung dara. Kalau doang yang datang. Iya, iya. Koci, kita bahas Liga Inggris. Ya. Kemarin itu hampir semua tim besar
mengalami fase buruk lah. Iya. Kecuali Liverpool yang bisa comeback Iya. lawan Brighton. Kita udah prediksi kan di sebelumnya bahwa Liverpool Brighton-nya akan seru nih. Iya. Brighton main terbuka, Liverpool sudah pasti. Iya. Ternyata Liverpool bisa membalikkan keadaan di babak kedua. Gua agak bingung Liverpool ini ya. Kenapa? Mereka itu berkali-kali main jelek di babak pertama. Kemarin juga lawan Leverkusen. Itu Leverkusen bisa ngimbangin loh. Dan kalau kita bicara soal Brighton, harusnya Brighton unggul 2-0 itu. Iya, Di babak Brighton pertama. Begitu banyak ruang yang diberikan. Babak kedua sebenarnya yang gue lihat cuma ada 2 hal yang dilakukan Liverpool. Lebih rapat, naikkan intensitas. Iya. Brighton nggak bisa Dan napas. direct. Brighton nggak bisa napas. Iya, iya. Nggak dikasih Iya. ruang sama sekali. Dikepung bola kerebut direct Iya, sayap-sayap iya, tuh. iya. Wih, anjir itu. Dan jaraknya babak pertama yang ngepres 5 orang pada saat lewat tengah kosong. Iya. Kemarin rapat semua. Iya. Benar-benar nggak bisa pegang bola Brighton. Katanya ada kabar burung ya. Kabar burung bahwa sekarang Burung apa nih? Burung darah. Burung apa nih? Burungnya pican dah. Ini palanya doang kalau burungnya kelihatan. Gitu. Kalau mau Lihat dari atas sudah nggak kelihatan ya, ketutup perut ya. kalau lihat cewek gitu doang kunci bunyinya. Gitu doang. Halo, Mak. Koci katanya ada kabar burung ini. Setiap kalau Liverpool babak pertama main jelek, itu masuk ke ruang ganti, Arne Slot selalu bilang, "Kalian ingat Forest?" Oke, ingat, udah masuk babak kedua, langsung berubah. Karena dia di setiap preskon selalu masih ingat trauma Forest ya? ini. Trauma sama Iya. Forest. Gue juga nggak bisa gini ya. Kita berandai-andai dulu. Teori pertama, ini sengaja konsep dibiarin biar tahan menyimpan tenaga. Oke. Lawan pegang bola, babak kedua ngegas. Ngegas. Tapi riskan dan kayak Forest kan gagal. Iya. Walaupun sisanya berhasil. Kedua, pemain memang belum benar-benar paham apa yang dia inginkan. Sehingga terjadilah tidak konsisten ini karena mereka punya pemain depan dengan nilai tambah, pemain kayak Luis Diaz, Gakpo sama Salah itu kan ada added value-nya. Nah, itu yang membuat perbedaan perubahan. Ketiga, beberapa pemain ini emang lagi out of form. Kayak Misal? Soboslai sama McAllister itu kan jarang main bola. McAllister nggak kelihatan ya, kenapa Sampai ya? Curtis Jones yang dimainin loh. Biasanya kan Soboslai terus main. Sementara yang bagus cuma Gravenberch di tengah. Tengahnya itu hilang loh di babak pertama selalu. Tapi ya, lu mau sampai kapan main jelek, main bagus, main jelek terus comeback terus. Untung lawan tim yang kayak Brighton yang tetap main terbuka apapun hasilnya. Tapi kalau lawan tim yang langsung parkir bis, habis satu berat, gol. iya. Itu Betul. repot banget Iya, itu. karena harus mereka nggak bongkar. punya pemain kreatif kan di tengah. Jadi yang supply kayak Odegaard, kayak Modric di Madrid itu nggak ada. Kayak Pedri di Barca itu nggak ada. Karena selama ini kan McAllister kali ya. McAllister nggak kelihatan. Sama Slobozai. itu Kenapa ya? dari awal-awal tahun lalu gue udah bilang ini 2 pemain gue nggak yakin bisa bagus. Cuman mereka 2 pemain ini dibelikan mendadak. Henderson cabut, Iya. Fabinho cabut. Jadi butuh pemain tengah. Atau Arne Slot bukan tipikal passionate kayak si Jurgen Klopp yang dimana masuk langsung hajar-hajar pemain. Jadi panasnya itu langsung dari awal. Tapi Arne Slot lebih kalem. Enggak, tapi kan pemain di luar lu punya peran sebagai motivator. Pemain ini kan profesional, harusnya mereka sadar. Langsung panas ya. Oke, 3 kali kita main jelek di babak pertandingan kita comeback. Coba kita main sekarang bagus. Coba. Dan ini beruntun loh. Iya. Itu yang bikin gue, apakah ini konsep, strategi, apakah ini pemain yang nggak paham, atau pemain harus ditampolin satu-satu dulu biar mereka bermain. Ya, gue sampai sekarang masih nggak tahu. Lawan Arsenal juga sama kan? Lawan Arsenal sama. Babak pertama jelek banget. Kemarin lawan Leverkusen sama. Ya makanya untung dia berhadapan dengan tim-tim yang bermain terbuka di awal-awal ini. Iya. Arsenal, Brighton, Leverkusen. Iya. Tapi kalau yang kayak Forest, harus selesaikan. Kesulitan. Karena mereka nggak punya playmaker ya. Iya. Jadi kemarin itu sama Leverkusen berapa kali Gravenberch kasih trupas. Jones juga lumayan bagus kemarin mainnya. Iya, walaupun Kasih dibilang anak trupas. titipan. Iya. Akamsi. Akam sih. Menariknya Jones malah beberapa kali ngebuktiin bisa jadi Iya.
opsi ya. Jones itu tahun lalu jelek. Jelek loh. banget. Dan sebenarnya Coach awal nggak suka kan itu? Gue nggak suka. Dan awal musim sebenarnya dia dicadangin terus karena Szoboszlai-nya nggak perform, dikasihlah kesempatan sama Jones dan dia main bagus. Iya. Dia buktikan lah bahwa saya bukan anak titipan sampai ya. kapan ya kita nggak tahu. Nah kan banyak yang bilang tuh Koci, Jones itu dulu waktu zamannya Klopp main jelek tapi tetap dipasang. Nah tahun ini juga tetap dipasang. Nah berarti kan sebenarnya pelatih juga ngeliat Jones di latihan bisa kasih kan? kerja keras ya. Makanya dikasih kesempatan. Cuman nggak sebelumnya itu Szoboszlai terus yang main. Iya benar. Tapi karena Szoboszlai, ya gue nggak ngerti juga kenapa Liverpool beli Szoboszlai. Untuk gue sih pemain mediocre. Wah, Szoboszlai mediocre. Buat Koci. Itu lagu gue di FM. Benar, saya sepakat gak top sih. Bukan pemain yang layak main di Liverpool yang bisa ngangkat Liverpool Ya, sebagai betul. playmaker pemain Tapi tahun kreatif. lalu dia dianggap the next Gerrard lah. Siapa yang nganggap? Gua. Lu aja nganggap Mickey Mouse bagus, apalagi Szoboszlai nggak itu masih terlalu tidak konsisten menurut Dia saya. inkonsistensi Iya. doang masalahnya. Dia kadang bagus di Iya, Nation iya, League iya. bagus banget Iya, itu. iya. Hungaria. Iya, iya. Sama dia Kalau di Hungaria gendong. dia paling bagus. Dia tuh. gendong ini Iya, satu iya. tim bagus, tapi ketika di Liverpool kadang bagus, Iya, kadang iya, enggak gitu. betul. McAllister yang saya bingung sebenarnya Iya, benar. ini pemain hilang. McAllister ya sebenarnya ya itulah kualitasnya McAllister, biasa-biasa aja. Dibeli dari Brighton sebagai solusi buat jadi playmaker Liverpool sebenarnya kan dia kan. Iya, tapi ya Nggak gue nggak perform. pernah lihat dia. Gue nggak pernah lihat dia sebagai playmaker sama kayak Enzo. Enzo mau main lebih ke depan. Iya, bingung. Enzo itu bukan tipikal playmaker. Jadi mungkin lu bisa mau, tapi lu harus tahu kapasitas lu juga. Dan gue nggak ngelihat Szoboszlai bisa over McAllister bisa itu. Bisa Maka over dari itu itu ya. Liverpool itu kalau mau main kayak gayanya Klopp, Slot, dia harus butuh pemain kreatif. Tapi kalau mau gayanya Klopp yang lebih direct, nggak perlu pemain kreatif. Pemain yang passing bagus di Pasti tengah ya. bagus. Karena lu kalau transisi lu akan dapat space. Iya, iya. Kalau lu ketemu low block, lu butuh pemain kreatif. Iya. Iya. Itulah manfaatkan yang kecil-kecil itulah, McAllister, Iya. kan? Jones, Elliot dan Iya. kawan-kawan. Koci, tapi kalau kita bicara Liverpool ini menariknya mungkin bukan di tahun ini, tapi nanti tahun depan setelah Salah akan cabut. Ini kan masih tergantung banget nih dengan lini depan. Iya. Ditambah Luis Diaz itu injury prone lah. Iya. Kadang injury, kadang jelek, kadang bagus Kemarin gitu. bagus banget. Bagus banget, Hat-trick. 3 gol ya kan. Iya. Nah, ini kalau kayak begini yang selalu digendong sama lini depan terus besokin lini depannya cabut, kan kita akan keingat duet Sterling, Sturridge, Suarez yang ketika satu-satu hilang harus rubah dari Build awal lagi, tuh. iya. Nah, ini akan kacau balau dong di Iya. musim depan. Mereka harus cari. Sekarang kan ada Jota, Nunes, Luis Chiesa. Diaz, Gakpo, sama Chiesa. Chiesa ini kan belum main. Kita harus lihat performanya Chiesa gimana. Asumsi Chiesa tidak mendekati aja, nggak usah sama lah, nggak mungkin lu sama main kayak Salah. Mendekati Salah aja lah. Asumsi dia mendekati pun juga tidak. Ya mereka harus beli Pemain baru ya? winger baru. Iya, iya. Yang Musim kencang depan. ya. Injury Ya, prone kencang. semua lagi. Salah juga injury prone. Iya. Chiesa ini apa namanya? Anjing itu memang Allegri, memang anjing Merusak mental, iya mental rusak semua ya. Merusak pemain, bukan mental, fisik. Gue suka Chiesa loh. Benar, Sama, Koci. Wah, Chiesa musim perdananya 14 gol, Iya. 11 assist. Di timnas di mana? Iya, dia gendong Italia juara Iya. Euro. Gue bingung kok di bawah Allegri sering cadangan juga kan? Enggak sering cadangan tapi main di luar posisinya. Jadi striker duet bareng Vlahovic. Vlahovic kadang dia digantung sendiri di Iya. depan kalau tim yang dihadapi itu menyerang. Iya. Dia gantung Chiesa Padahal sendiri dia bagusnya dari lini kedua. Dia Atau kadang dari wingback. sayap. Iya, dia butuh space, kan. Allegri nggak main 4-3-3, main 3-5-2. Dua. Di mana posisi dia? Iya. Nggak ada kan posisi dia. Jadi langsung berhadapan sama striker-striker gede gitu. Iya. Nah, itu berat. Yang jadi masalah adalah ini udah terbukti di Arthur, di De Ligt, sama di Chiesa. Chiesa kan Arne Slot udah bilang, ini dia nggak apa-apa, cuma fisiknya nggak mumpuni, nggak sama dengan Pemain yang level lain. kita. Iya. Ini itu saya ingat terjadi ketika De Ligt pindah dari Juve ke Bayern Munchen, dipisah 3 bulan. Untuk fisiknya sama dulu dengan pemain lain, baru bisa ngikutin sistem. Bisa segitunya ya Allegri bikin pemain itu fisiknya nggak sama ya? Dia apain sih Koci latihannya Nggak fokus latihan ke Fisik. itu, ke fisik. ke taktik. Oh Jadi jadi ada pelatih kayak gitu. Pantas main 60 menit. Capek Udah nggak ngomongnya. bisa kayak Danilo 60 menit habis itu bola syung. Apalagi pelatih modern sekarang itu mereka demand intensitas tinggi. Karena sepak bola itu kan bergeser ya. Dan zaman sekarang
Lu mau main 3 back, 2 back, lu harus transisi, itu kuncinya di situ. Lu harus bisa manfaatkan transisi, dan untuk bisa transisi lu butuh intensitas tinggi bermainnya Fisik, ya? dan selama 90 menit. Nah itu nggak gampang. Nggak gampang. Lu harus fokus ke latihan fisik. Iya. Dan nggak semua pemain mau itu. Pemain MU nggak mau tuh. Iya. Ya, pemain MU dibawa Van Gaal, oh kita latihan terlalu berat. Dibawa oleh kita latihan terlalu ringan. Dia Di gila. bawah Rangnick bilang tim ini nggak bisa Iya. dilatih. Udah gila tim itu. Udah tim ini nggak bisa Itu dilatih. pemain udah gila. Gue pecat semuanya itu pemain kayak gitu. Kamu angkat besi, mau cakwe ya, cakwe, gini. Tottenham kan awal-awal waktu Conte Oh, masuk kan muntah-muntah. ngeluh, Muntah-muntah. terlalu berat, tapi Iya. soal muntah kan, sampai sampai udah nggak bisa, nah nggak ada cerita, kau Nggak nggak ada mau cerita. ikut saya keluar. Iya. Karena Conte main fisik segalanya bagi dia, intensitas permainan segalanya. Iya, tapi kita lihat di pertandingan lain itu Arsenal, apa yang terjadi lagi nih? Ya Koci, kenapa Koci? Ya, nggak, untuk gue sih gue nggak heran. Arsenal ini nggak ada Odegaard, itu hilang. Nggak ada Odegaard, Bukayo Saka, hancur udah kayak Burnley. Nggak ada Odegaard, Bukayo Saka, Calafiori. Ya, hancur. Kalau Fiori belum lah ya, tapi Odegaard nyawanya ya. Saliba. Terutama Odegaard lah. Nomor 1 Odegaard, 2 Saka. Iya. Terus baru lini belakangnya tuh yang bagus-bagus. Ini lini belakangnya hilang semua ya. Iya. Saliba nggak ada. Saliba nggak ada. Iya. Ngaruh Kalau banget. Calafiori banget. cedera. Iya, jadi Calafiori gampang banget. cedera, iya. Karena pondasi Arsenal ya dari belakang kan ya Coach Iya, mainnya. iya, Ya. iya. Nggak ada Dari mereka. belakang. Masalahnya tanpa Odegaard dari belakang mentok di tengah. Iya. Nggak ada yang bisa final Iya, pass. iya, iya. Dan benar-benar dan Arteta masih kepala batu bahwa dia nggak butuh. Makanya gue kan berkali-kali bilang Arsenal itu nggak akan menang apa-apa. Maksud gue bukan Piala Ciki itu gue nggak anggap itu buat klub kayak MU gitu happy dapat Piala Ciki. Oh itu buat MU aja ya, Iya, ya kasih ke MU aja. Jadi Arsenal itu harus incer Arteta berhasil kok dia juara IPL atau Champions League kan, karena udah keluar ratusan juta juga kan. Paling nggak tampil di final IPL, di Minimal- apa di Champions Minimal League. final lah. Final. Nah Coach, apakah saatnya udah mengganti pelatih juga? Iya itu harusnya 3 tahun yang lalu tuh ganti Arteta. Enggak sekarang nih. lalu baru dibangun dong di Iya. tim. Sekarang langsung Coach. dipecat. Udah 5 tahun dia. Apakah saatnya sekarang atau akhir musim? Kalau sekarang susah penggantinya ya. Cuman Allegri. gue Ten nggak Hag, ngeliat. Ten Hag. Enggak. Gue mending Ten Hag. Nah, Gue mending Ten Hag daripada Arteta. Nah nanti jadi kasus kayak MU lagi nih. Enggak, justru nanti mainnya kayak Ajax. Karena pemainnya udah biasa main kayak gitu. ya benar. Jadi nggak dirombak banyak. Wah udah fluid, ini tapi jadi lucu banget sih tiba-tiba Ten Hag. Tapi nggak mungkin deh Coach ya, kalau kita bicara goblok gitu, nggak mungkin itu hal itu nggak mungkin terjadi ya. Arteta dipecat, kalau seandainya dipecat atau dia mau keluar paling akhir musim. Akhir musim. Dan nggak mungkin Ten Hag juga kan. Kayaknya aneh. Mungkin aja. Mungkin. akhir musim dan ambil De Zerbi dari Mungkin. Marseille. Wah, bagus banget itu. Bagus banget itu. Atau pelatih Brighton sekarang juga bagus. Itu karena Brighton kualitas pemainnya jelek ya. Iya. Jadi di final end passingnya salah, Betul, kontrolnya betul, salah, betul. finishingnya hancur. Dan di zaman Tapi sistemnya bagus. itu. yang kasihan itu De Zerbi masuk trio Saseido, Alistair sama Mike itu Alistair diambil, semua. dibuang semua. Iya. Dia harus bawa pemain baru lagi yang cocok nggak sama sistem dia. Iya, maka dari itu gue bilang cari pelatih yang mainnya. Gue itu kritik Arteta bukan karena permainannya ya. Karena Tapi strategi transfer. lihat pemainnya dan milih pemain itu hancur. Oke. Kemarin gue dapat postingan di Twitter tentang pembelian Edu. Edu sama dia kan sama 5 tahunan. 700 berapa euro? 775 euro. Nah itu 70-an% flop ya. Iya. Sekarang gini, pemain kayak Havertz. Apakah Havertz punya kontribusi? Ya, bisa dibilang punya di Arsenal. Tapi apakah dia pemain penting? Enggak. Dan harganya berapa? 75 juta. Iya. It's just too expensive. Kalau Havertz harganya 35-40 oke. Masih oke ya. Kayak Trossard 25 oke. Oke, benar. Sebagai super sub. Bukan sebagai inti karena sangat tidak konsisten. Jadi Arsenal itu punya beberapa pemain ancur kayak Kiwior, Noah Wery. Ben White, enggak Noah Oh, Wery itu masih baru. baru muda ya. Mayoritas itu mediocre. Yang bener-bener bagus nilai tambah itu mungkin Saliba, Odegaard sama Saka doang. Kalau Fiori? Rice, Calafiori belum terbukti. Belum terbukti cedera, Timber kan? belum terbukti. Karena tahun lalu cedera setahun. Kemungkinan 2 pemain ini bisa naik. Cuman harus ada yang cetak gol bukan?
Iya, depan ya. Iya, yang cetak gol siapa? Gapsus. Ya Havertz lah kan diplot sebagai false Harusnya nine kan. Havertz. Tapi kalau lihat sejarah, gue ngikutin Havertz itu dari Leverkusen Betul, loh. iya. Di bawah Peter Bosz. Iya. Karena pelatihnya Peter Bosz, gue lihat Havertz ini bisa main di mana-mana. Iya. Tapi kalau udah bisa main di mana-mana, artinya lu nggak Nggak fokus. fokus, Iya. bener. Kapan dalam sejarah CV-nya Havertz dia menjadi top scorer atau goal getter? Sumber gol, Nggak. ya. Bahkan di Leverkusen dia adalah nomor 10 di belakang. Iya. belakang. Iya. Dia bisa di kiri karena belakang Ya kan nggak penggantinya ada. Florian Wirtz itu lah. Iya. Iya kan. Kan nggak ada, nggak ada cerita Havertz cetak banyak gol. Kok lu bisa yakin dengan PD-nya lu bilang kita nggak butuh striker? Kan gila ini pelatih. Kecuali dia nggak dapet duit, Ya, kayak ada Arne Slot. duit ya. Atau dia nggak punya pilihan striker, coach. Enggak, dia nggak bisa ngelihat pemain aja. Kan udah terbukti beli Tavares, Lokonga, Pablo Mari, Kiwior, mempertahankan Nketiah, Cedric, Anjing ya. sekarang di loan Sterling. I mean, come on, gitu. Nketiah di Crystal Palace mau dibunuh aja Iya. sama Mateta. Kalau Sterling loan, oke, karena murah, nggak Iya. beli loan dan sebagai super sub lah. Jadi banyak pemain yang kualitasnya itu sub, bukan pemain inti. Pemain kayak Martinelli, udah dari kapan tahun gue bilang, Mat, ini pemain 99% otaknya cuma 1%. Tapi dia lebih bagus dari Sterling, harus Karena diakui. dia bekerja keras. Harus diakui. Etosnya kerja keras, tapi one on one sering flop juga. Tapi lebih banyak berhasil dibandingkan jatuh. Oh iya. Dibandingkan si jatuh. 5 tahun, 2 tahun yang lalu doang dia main bagus. Tahun lalu jelek, dan tahun sebelumnya jelek. Ini gue bilang ya, berkali-kali gue bilang, dia itu 11-12 sama Garnacho. Ini Mas, Garnacho seru nih. Kalau seandainya Garnacho nggak punya etos kerja, kayak kemarin lawan Chelsea, Iya, hancur. bener. Iya, dan Nilai Garnacho, nilai tambah Garnacho dari kerja Iya, kerasnya kerja kan. sama rambutnya. Sama rambutnya. Tapi kan dia seorang striker. Bener. Pernah nggak lu lihat Garnacho one on one 2 tahun terakhir? Nggak pernah, nggak berani dia. Nah, ini seru kita ke MU lawan Chelsea. Garnacho emang anjing. Saya Iya. bukan fans MU tuh. Bener. Tapi Garnacho Gila, emosi banget nontonnya, Sama. Ini parah. maki Casemiro. Iya. Casemiro sampai maki ditendangin Iya. Bruno. Karena dia bikin kesalahan, harusnya dia uber kan. Iya. Itu udah hukumnya dalam sepak bola. Lu bikin kesalahan, lu uber tuh. Dia diem. Dia diem loh. Iya, dan itu dia 3 kali kesalahan dalam 1 kali pegang bola. Iya. Yang pertama si Ahmad ya, Naik. buka ruang, dia nggak Iya. passing. Iya. Dia bawa terus. Dia bawa terus. Iya. Abis iya. itu dia balik, ini mundur, dia tetap nggak passing. Iya. Dia balik ke belakang. Kenapa main Chelsea? Iya. Pemain Chelsea bawa, dia nggak kejar. Nggak kejar. Casemiro yang kejar. Iya. Kartu kuning Casemiro. Iya. Brengsek Nah emang. itulah kalau Garnacho nggak kerja keras, nggak ada nilainya ini pemain. Sampai ada yang bikin tweet gini lucu banget. Kalian mau harap apa sih dari pemain yang nggak bisa ngelewatin Asnawi? Aku berpikir ya juga ya. Iya juga. Ngapain taruh harapan ke pemain sama Asnawi aja Iya. nggak lewat dia. Nah, Garnacho si rambut pirang bikin MU akhirnya 1 sama. Tapi match ini menurutku match jelek, Koci. Bukan jelek lagi, salah satu big match itu dalam arti antar 6 besar ya. Iya. Yang terburuk yang gue pernah lihat. Karena Dua-dua ya? Iya. Dua-dua. Dua-dua. Iya. Makanya kenapa jelek? Karena dua-duanya Iya, jelek. nggak ada pattern, Dan- nggak ada. Final third-nya itu Bukan hanya final third, Mat. Lu Eksekusi kalau peluang, kalau lu punya pelatih kayak Pep, kayak Arteta, kayak Slot, lu udah tahu oh mainnya kayak begini. Iya. Ya kan build sama begini. Dibuat Nggak tahu. Chelsea sama MU enggak. Gue nggak tahu mainnya kayak gimana. Kadang-kadang di sini kebanyakan orang, Nah, di sini itu, kurang ya. orang. Iya. Asli asal main semua dan terlalu banyak salah passing. Sampai gue kemarin gue kan live Salah reaction. passing banyak, ya. Bilang ini match festival kesalahan nih. Begitu banyak kesalahan, kontrolnya salah, ini salah. Benar-benar asli kayak Tarkam. Iya, dan itu kan kelihatan dari mereka memang saling menyerang, tapi saling menyerangnya karena kesalahan sebelumnya. Iya, dan Salah passing. asal nyerang, Iya. Asal dan nyerang. nggak bisa memasuk. Gue bilang ini harusnya dua-dua kalah nih, cuman kan nggak bisa dua-dua kalah. Bagaimana? Iya. Bagaimana nih konsep dua-dua kalah? Ya udah draw berarti dua-dua kalah. Karena nggak bisa dua-dua seri, nah itu bisa. Iya, itu ya yang kelihatan bener-bener numpuk sana, numpuk Iya, sini. kosong Iya. tengah. Kok Nggak tengahnya ada nggak orang? organisasi, Iya, organisasi, nothing. bisa organisasi. Bener-bener nothing. Makanya ini Chelsea kok bisa naik ke peringkat gitu ya?
Padahal ini tim ya harusnya selevel sama MU 11 di rank 11-12 itulah. Nah, ngeliat Chelsea kok waktu lawan Liverpool nggak begitu banget kok. Iya. Coach. Nah, apakah MU itu membawa pengaruh sampai ke apakah lawan? MU membawa Sampai ke segitunya Coach? Nggak mungkin. Chelsea ini kan masih dalam proses dengan pelatih baru. Jadi proses itu nggak konsisten lah. Cuman gue pengen lihat ini kan sudah 1 match gue tonton. Weekend ini kan gue live lagi. Lawan Arsenal. Arsenal. Kita Gua lihat mau lagi. Iya, apakah sudah bisa bagus? Apakah lu layak berada di 4 besar? Atau emang kebetulan aja gitu? Karena Arsenal lagi jelek aja, lu bisa ke atas. Karena kalau seandainya Chelsea kalah dan main jelek ya PR-nya Maresca masih banyak. Dan kelihatan Maresca tuh nggak puas banget, marah-marah sepanjang Karena pertandingan. nggak jalan. Jangan Maresca, kita penonton itu salah satu penonton live reaction gue. Kalau begini cara mending gue matiin TV nonton gue aja di live reaction. Gak usah nonton baca ya. Sumpah itu. Ya, karena gini Coach, apakah beneran MU ini kayak virus gitu bikin semuanya jelek? Karena lihat Garnacho sekarang udah benar-benar mirip Rashford kalau menurut gue. Enggak, kalau Garnacho itu dari awal gue bilang this guy is attitude problem. Attitude problem ya. Dan dia bukan pemain yang kita lihat bersinar kayak Yamal atau apa gitu. Kalau lu main bagus, lu bersinar, lu punya attitude, oke lah kita tutup sebelah mata kayak Mbappe lah di PSG. Attitude problem, tapi karena dia bagus, dia perform, ya udahlah selalu dah, iya kan? Dan ternyata kita tahu di belakangnya, dia memang dikekang di PSG. Iya. Ternyata Garnacho kan nggak perform sama sekali. Apa CV-nya? Nothing. Iya. Gol salto. Iya, kalau satu dan ngacak-ngacak sebelah kiri doang udah. Habis itu passing entah ke kotak penalti, ke kotak penalti lawan. Dia persis banget dia kayak tuh Rashford. sering kali itu lu lihat ke depannya, feeling gue dia 11-12 sama Martinelli. Gerasa gerusuk mainnya. Saya masih Martinelli masih lebih oke sedikit dari Garnacho. Karena dia masih muda kan. Nanti berapa tahun lagi tuh selevel. Garnacho ini dari awal dia kemunculan Lingard takut muncul gitu. Maksudnya MU kan tahu sendiri lah. Ada satu pemain tiba-tiba Lingard juga bilang ini pemain kayak apa ini Lingard? Dele Alli Lingard. Iya. Berapa banyak tuh pemain muda di MU yang tiba-tiba satu match bagus atau satu match itu dia bisa ngelewatin lawan langsung top. Langsung di inilah ya. Iya. Maino Maceda. Maceda. Abis gol keren itu Wonderkid tuh. Sampai sekarang masih wonderkid Coach. Sampai sekarang dia masih wonderkid. Rafael Morrison. Anderson, Morrison itu pemain band. Enggak ada Rafael Morrison. Siapa? Mana ada? Dari MU pindah ke Lazio. Pemain mudanya MU. Anderson itu. Bukan, ke Lazio. Andres Pereira. Bukan, ada pemain Inggris. Andres Pereira. Pemain Inggris ya? Rafael Morrison namanya. Angkatannya Pogba dia. Iya. Namanya Morrison. Iya. Pindah ke Lazio. Bener. Gak pernah kedengeran lagi tuh. Juga lu ya. Lo kira Morrison tukang tambal ban semua? Orang Batak lo kira Morrison. Ada. Pemain band. Itu Van Morrison itu artis di Amerika. Jim Morrison juga itu. James Morrison. Iya, The Doors. Iya. Jadi MU sama Chelsea masih harus dilihat ya. Iya. Apakah dengan ganti pelatih akan bagus nih MU? benar. Walaupun pelatihnya terbukti bisa mengalahkan City di waktu Sporting pertandingan terakhirnya. Iya, belum jadi jaminan juga dong. Belum. Loh, pelatih itu boleh punya sistem bagus. Oke. Yang nendang bola kan pemain. Iya. Yang passing kan pemain bukan pelatih. Jadi mau sehebat apapun pelatihnya, kalau pemainnya kayak gitu dan si Amorim ini bisa nggak dia rangkul ruang ganti, bisa nggak pemain berubah untuk dia? Kalau nggak bisa ya Ten Hag kedua nih. Iya. Dan yang Tapi menarik gini, Mat, kalau menurut gua. Brighton lagi kita obrolin. Iya. Dia kan pelatihnya ganti, tapi sistemnya masih jelas. 3 kali ganti Iya, dari tapi Graham Potter. masih ngerti gitu. Karena itu filosofinya klub. Jadi dia ambil pelatih Yang tahu filosofinya. Pelatih kan suruh presentasi dulu. Oke, kita Brighton, kita ingin mempertahankan filosofi kita. Lu mau main kayak apa? Ini bukan masalah line up ya, bukan masalah 3 back, 4 back. Enggak, bukan masalah itu. Filosofi ya. Filosofi bermain. Iya, sama kayak inilah Anda pengalaman Juventus kan winning adalah satu-satunya yang penting yang kan. penting. Kemenangan kan. Ya. Jadi pelatih ketika datang kamu main cantik, menyerang atau yang penting menang. Yang penting menang. Oke, kau bisa gitu.
Tapi sekarang kan berubah, revolusi lah terjadi di Juventus. Tapi kayak yang dibohongin. menang-menang. Kayak dibohongin. Juara Kayak dibohongin. 9 Enggak, kayak Scudetto. kayak dibohongin dulu Coach. sejarah itu. Iya tetap sejarah lah, kita ngomong kemarin juga sejarah. Tapi ini Diego Motta kayak dibohongin Coach. Awalnya bagus, sekarang nggak terkalahkan. Iya, tapi seri terus. adaptasi. Seri terus. Seri dulu. Conte awal musim berapa kali seri? Iya, Tidak banyak terkalahkan. Tapi serinya banyak, beda 1 poin. tapi tim lainnya bego. Milan. Tim lainnya jelek. Ya sekarang emang kurang bego apa Ya, Inter Milan? Tapi emang sih aneh sih bener. Yang bagus Iya, Fiorentina. Napoli itu bagus. Fiorentina, Fiorentina, 5 Coach. match menang Gila. berturut-turut. Mosikean gol terbanyak Banyak. sebanyak Iya, 8 8 gol dari 10 Baru match. awal match, ya. Baru Iya, dari De 10 Gea match. clean sheet terbanyak di Liga De Italia. Gea jadi tiba-tiba keren lagi Iya. gitu. Clean sheet terbanyak di Enggak, Italia. itu liganya itu. Bener sih Coach. Nggak, tapi Liga- pelatihnya Bang. Liga Rafael juga. Palladino emang dari Monza juga udah ciptain pemain-pemain Iya. bagus. De Gregio kan gara-gara dia. Dari Iya, Serie C benar. loh. Dia yang lihat lah Iya, gitu. iya. Nah, tapi Chelsea ini dengan Maresca belum puas. Tapi yang keunggulan Chelsea ini adalah dia udah mau menang lawan tim-tim kecil. Iya. MU kan enggak tuh, Iya. lawan tim-tim Iya. kecil hilang poin. Chelsea dia fokus dulu lawan tim-tim Iya, kecil. iya. Big match jelek, udahlah, Iya, bodo yang amat. penting sama poinnya dia. banyak. Yang penting poinnya banyak, makanya dia Iya. 4 besar. Iya. Kan? Iya. Nah, tapi kebalikan dari MU, ini ada yang 3 kali berturut-turut dan mendapuk Bournemouth menjadi tim pembunuh raksasa. Abis Arsenal, City yang kalah lawan Bournemouth di kandang Bournemouth. City Koci. Kita kan sepakat waktu Piala Ciki itu kayaknya dilepasin Guardiola deh. Iya. Karena dia ketawa-ketawa. Iya, iya. Kayak nggak serius Iya, banget iya, kayak iya, iya. kayak Dia dilepas itu. Dilepas itu kelihatan. Cadangan semua yang main. Iya, malah ganti pemain inti, Foden Iya, keluar iya, apa iya. keluar. Tapi ternyata itu berefek sampai ke IPL. Kalah juga lawan Bournemouth. Kemarin juga kalah. Champion kalah lagi lawan Hat-trick kalah. Sporting. Iya. Hat-trick kalah ternyata. Itu karena Hanif Karma sama gue. Gue difitnah di IG. Kena Difitnah karma, apa? Iya. Difitnah apa? Iya, dia mentang-mentang fan football cetak 1 gol soalnya padahal gol itu karena dia salah tendang. Kalau dia tendangnya bener ke Out ya? jumpa fans. Jumpa fans Coba malah. fans, iya. Iya, jadi ini waktunya ngebully Hanif. itu. Iya, tapi ini 3 bukannya kali kesempatan juga tim-tim lain ya, Koci? Ya, Iya, Liverpool kan itu udah nyali pada dimanfaatkan akhirnya kan. sama Liverpool. Iya, itu sayang banget sebenarnya Arsenal ya. Kalau mau juara harusnya Iya. musim ini sih. Udah di bawah Arteta itu nggak akan kemana-mana ini tim. Bener. Harusnya musim ini. Makanya gue kan keluarlah itu istilah enjoy the moment. Itu kan Enjoy. baru aja, baru 2-3 tahun. Enjoy aja tiap minggu. Karena kita tahu lu nggak akan dapat kemana-mana ya. apa-apa. Iya. Tapi Siti apa yang terjadi, Koci? Rodri lah ya Coach. Siapa? Ya. City. Iya. Rodri sama De Bruyne sih. Iya, Rodri dan De Bruyne udah jelas. Itu lah. Haaland kalau nggak ada De Bruyne beda Mau banget. ngapain dia? Beda. Foden nggak bisa segitu. Percaya Silva dirinya nggak juga bisa. hilang. beda. Iya. Iya. Dan masalahnya pengganti Rodri adalah Kovacic yang nggak bisa defense. Kovacic katro. Nggak bisa Beli defense. Kovacic aja aneh gue. Serius, beli Seorang Kovacic. Pep. Iya, Seorang seorang Pep. Pep. Beli Kovacic tuh. Gue rasa Pep pengen City hancur itu. Karena dia mau cabut. Dia mau cabut tuh. Biar ada alasan aja kalau Iya. menang terus nggak ada alasan Tapi nih. Kovacic Kemarin waktu kalah itu Ake cadangan, Walker cadangan, Doku cadangan, Kevin De Bruyne cadangan. Turuninlah siapa itulah Pusi itu center back-nya. Beneran Pusi namanya. Serius. Iya, Coach tahu. Terus, tapi kalau Coach yang sebut kau lucu. Iya. Terus back kanannya itu juga aduh itu anak emasnya Pep. Rico Lewis. Rico Lewis, Kovacic main terus Nunes main juga. Nunes, iya. Martin Nunes. I mean, ya lo emang kayaknya nggak niat ini Pep. Dia pengen cabut kayaknya. Feeling gue sih ya, udah nggak peduli lagi kayaknya. Udah cabut tapi mau kemana? Coach? Arsenal. Dia pegang timnas. Inggris. Nggak tahu apapun, pokoknya Inggris dia udah pengen Tuchel. pegang timnas. Dia udah kumpulin duit banyak, udah 100 juta lebih ada duitnya itu. Baggio kan udah dia ambil sesekali untuk jadi konsultannya timnas Italia. Siapa tahu Guardiola masuk timnas Italia, asisten pelatihnya Baggio reuni Sampdoria. Bisa aja. Brescia. Brescia. Jadi dia memang pengen pegang timnas. Gosipnya kan berhasil.
Tapi Brazil udah punya pelatih kan. Ya, udah punya Ya pelatih. siapa tahu gantiin Ronald Koeman di. Tapi jelek juga. Kan Ronald Koeman di Belanda. Agak kayaknya beda visi. Pusing Dia dia. lebih dekat sama Italia dibandingkan Belanda. Dia lebih dekat dengan sepak bola Italia. Italia bisa aja. Bisa aja. Bisa. Iya, pecat itu Spalletti kocak Iya, itu. Spalletti kocak banget itu. Anak kocak. emasnya di Lorenzo. Enggak, Spalletti oke. Pertahankan Spalletti. Tapi udah bagus. Udah dia udah Lumayan tahu lah. berubah. Iya, Dia iya, udah iya. berubah. National League. Italia lumayan lah. Patokannya sih National League. Patokan juga. National League ini kan Patokan bagus. juga. Kemarin Eropa kan amit-amit. Iya. Di pekan ini di Liga Inggris akan ada big match Chelsea lawan Arsenal. Harusnya ini kesempatannya Arsenal ya. Iya. Untuk bisa mencuri poin lagi setelah kekalahan dan Dia hasil nggak buruk. tahu apakah dia masih main lawan Inter ya Arsenal. Tapi gue nggak tahu apakah Odegaard main atau enggak. Kalau Odegaard nggak main, Koci ragu ini match. Ya, Melihat repot. kalau Chelsea big match hancur itu. Iya, kalau main hancur kayak kemarin ya bisa menang. Iya, iya. Dengan cederanya Odegaard pas dia comeback, apakah impact-nya langsung sebaik Saka nggak, Coach? Cederanya dia yang kemarin ini. Kalau dia comeback akan Belum ya? nggak akan langsung. Langsung ya? Impact-nya langsung ya? Instant impact kayak Tom Haya sama Jay Ises main di match pertama langsung. Langsung impact. iya benar. Koci, tapi kalau kita bicara tidak ada Odegaard, kira-kira menurut Koci, siapa yang paling cocok di skuad saat ini mengisi posisi Odegaard? Kalau aku sih, mending sekalian Jorginho kau geser ke depan. Nggak bisa Jorginho, Havertz. Havertz ya. Havertz turun, Iya. Gapsus masuk. Ya. Oh, Havertz nomor 10 ya? Havertz itu satu-satunya yang mendekati Odegaard dari Iya. sisi visi teknik ya Iya. Havertz. Passing akhir dia bagus. Bahkan fisiknya Trossard jauh lebih pun baik nggak ya. salah. Terus kan berapa kali dicoba flop bisa. juga Iya. kan. Nggak bisa. Dia tuh hanya bisa main dari kiri masuk ke Iya, dalam. iya. cutting. betul, betul. Kayak di Brighton. Iya, iya. Kaki kanannya mau. Ya, dia gantian sama Martinelli lah, cocok lah itu dua orang di sayap kiri. Saya sepakat, biar Sterling nggak usah main. Sterling super sub. Weh, Super 5 sub, menit. hat trick. Wes. MU berhadapan dengan siapa di besok? Ada Brighton. Leicester. MU lawan Leicester. Ya? Leicester. Nah, tapi di match yang lain ini seru lagi. Brighton di kandang lawan City. Iya, semoga- Apakah kekalahan semoga Man kalah City? lagi. Karena Brighton bagus. bisa Bang. aja loh. Bisa dong. Bisa. Tapi City suka lawan tim-tim kayak begini dibandingkan Iya, Bournemouth. terbuka. Lawan Bournemouth kan tumpuk Iya, di iya, belakang. Brighton terbuka banget, nggak peduli lawan siapa. Ya sama kayak kemarin lawan Sporting kesulitan itu bongkar defense-nya Sporting. Sporting ya. Dan Padahal Sporting kontra. itu kemarin ball possession-nya kalau nggak salah lihat gue 27% doang. Tapi 4 gol. Iya, Lille anjing cuma 28%, Juve 72. Iya. Enggak, itu Juve-nya Katro ya. Iya, finishing. Juve-nya Juve, Katro. iya, Katro di finishing sih. Di finishing, 2 kali gol pala offside. Emang Vlahovic harus ke Arsenal ya. Bener. Setuju gua. Vlahovic ke Arsenal. Kita ambil siapa? Gyökeres. Oke, kalau itu setuju. Itu setuju gua. Gyökeres. Benjamin Sesko. Enggak. Kalau itu nggak setuju. Benjamin Sesko. Gyökeres saya setuju. Iya. Atau Zirze balik. Enggak, sebenarnya setuju nggak setuju kan tergantung harganya berapa. 70 juta kita lepas. Nggak bakal, minimal 100. Kayak nggak tahu Portugal aja nih gue game. Nunes aja 70. Siapa nih? Gyökeres apa Vlahovic? Gyökeres Oh, Gyökeres kan- kalau saya Vlahovic, kalau ke Arsenal 70 ambil. 70 ambil. 100 lah ke Arsenal. 80. 70 kita tambah 30 jual siapa ya? Jual siapa? Jual ini yang hitam siapa? Aku. Yang hitam lagi. Siapa? Yang hitam tuh gelandang bertahan. David Luiz. Douglas Douglas Luiz. David Luiz. David Luiz yang Iya, kribo. Douglas Luiz. Douglas Luiz bisa tuh, bisa. Tapi nggak ada yang mau ambil sih. Udah terlalu mahal. Arsenal juga nggak sekalian. perform, ya. Kita paketin. Iya, iya. Dan Liverpool lawan Villa. Ini juga hati-hati sama Villa. Villa kadang-kadang mengguncang tim-tim besar juga. Udah terbukti di beberapa tim lah. Kemarin kalah juga. Iya, kemarin dia kalah. Sama Diobok sama Spurs. Tapi akan berapa lama Liverpool akan ada di atas melihat match? Tergantung cedera atau enggak. Oke. Kedalaman skuad ya berarti ya. Kedalaman squad. Kedalaman squad Liverpool nggak bagus-bagus amat. Iya. juga. Iya. Kita geser ke liga terbaik di dunia ini, Iya. Liga Italia. Ligue 1. Liga Italia, La Liga. League A. Liga. Ada Juventus kemarin meraih 2-0. kemenangan Udinese. Udinese. Nah, ini baru main bagus, nyetak gol. Iya. Nah, biasanya kan main bagus, seri. seri. Itu paling bagus. Main bagus, seri. Itu paling anjing emang. Tapi kemarin lawan Udinese 2-0, Juve menang. Iya. Main bagus, Udinese sama sekali hampir nggak Iya. pegang bola.
Dan besok adalah pembuktian juga derby Di Mole. Koci, ini Della Mole. masalah di Juventus ya adalah dia kalau main di kandang jelek banget, sebanget-bangetnya. Iya. Main away nggak pernah gagal. Main away itu di Champion bahkan kalah di Stuttgart di kandang. Iya. Di kandang Juve. Di kandang Juve. Iya. Wah, lawan Cagliari Kok imbang. Stuttgart sih? Stuttgart. Stuttgart. Juve kalah. Oh, Stuttgart. Di Iya, kandang minggu Juve. lalu. Tapi kalau main di luar lawan Leipzig, lawan kayak Lille, mau kayak apapun. Kayak timnas dong. Main di luar bagus. Iya. Di benar. kandang. Tapi masa faktor lapangan Juve. Enggak, tapi lapangannya sudah oke Oh, sekarang. Koji udah pada udah bro. Koji udah Tapi bro. saya takut tim ini tuh tertekan main di kandang sendiri atau lebih termotivasi main di luar. Dengan gaya mainnya Mungkin Thiago Motta. tekanan, mungkin lebih bebas, dan sekali lagi seperti Maresca, Fonseca, kita nggak bisa nilai Motta sekarang. Butuh waktu untuk kan nggak semua pemain paham sistemnya Juve juga. Betul. Jadi so far pelatih kayak Fonseca, Maresca, Slot, Motta, ini kan arahnya ini udah bener. Benar. Cuman kadang masih Betul. belok-belok kiri. Nah, Iya. ini butuh waktu untuk diluruskan lah kasarnya Ya, begitu. dan dia belum dapat pakem pemain 11 pemain Iya, terbaiknya iya, gitu. iya. Siapa yang masuk belum ke kalau ada sistem yang dia? cedera atau ada yang out of form. lima Makanya. Juventus. Dan Makanya. kedalaman skuad hancur. Makanya. Back udah nggak ada, Koci. Iya, udah Dan kemarin back. lawan Lille tanpa cadangan back, bayangkan. Iya, makanya. Karena cedera semua. Makanya belum maksimal Nggak kan. baca itu Lille bukan Lille. Lille. Iya. Salah mulu, nanti koreksi mulu. Iya. Di Italia juga ada big match Inter versus Napoli. Mari kita menunggu kekalahan berikutnya dari Napoli. Jangan tuh kalau Tapi jangan Inter. draw aja deh. Iya. Juve selisih berapa sama Inter? Selisih 3 poin. Mana di klasmen? 21 25 nggak salah. Di klasmen Juve itu di 21. Banyak lagi. Inter 24. 3 Inter poin. 24 enggak ke Napoli 25 Ke Napoli beda 4 Oh, poin. jadi kalau seandainya Inter kalah pun tetap Juve di bawahnya. Enggak, Juve di atas. Karena selisih golnya sama, Koci. Kalau Juve menang. Kalau Juve menang, Inter kalah, Juve naik lambung Inter. Poinnya sama, iya, selisih iya, gol beda. iya, iya. Dan ditambah kan iya. Italia head to head, Iya. Juve imbang di kandang Inter kan. Iya, Jadi Juve jadi di atas. Oke. Nah itu, tapi ini mudah-mudahan partai draw ya. Inter lawan Napoli di kandang Inter. Gue juga, ya feeling gue partai draw ini. Karena Inter belum bagus-bagus amat sih. Iya. Lawan Venezia aja kayak gitu. Ya. Itu untung aja VAR. Inter kalau nggak menang lawan Arsenal kayak gini mah katro. Iya sih, iya. Iya kan? Tapi bisa lah. Milan aja menang lawan Madrid. Ya itu Karena Madridnya hancur. Madridnya hancur. Madridnya hancur. Ya, Arsenal kurang hancur. Tapi bener nggak sih itu yang Vini komen di Instagramnya AC Milan? Apa? Oh iya benar itu. Itu benar ya? Iya. Iya deh. Next Milan itu di akun dicengin. Instagramnya Milan, terus admin Milan balas, "Where is Ballon d'Or?" Langsung gak balas lagi. Si Vini, bener Milan bantai mereka di kandang. Dibantai. Nah, terus kemudian ada juga Milan melawan apa tadi ya? Cagliari. Ah, ini Milan kalah lagi karena Fonseca udah bilang lebih sulit main di Serie A Iya. dibandingkan Champions. Lebih sulit ketemu Monza sama Cagliari daripada Real Madrid. Iya. Gila. Karena mereka nggak bisa keluar. Nggak, karena Karena nyerang kan. Karena nyerang. Iya, karena Iya. dia Nggak, akhirnya ketemu dua butuh tim itu kan space, lebih iya. bertahan. Lebih bertahan. Iya, nggak Leo bisa dapat bongkar. space ya lumayan lah Leo kemarin. di Serie A Leo kurang. hancur juga kemarin. Walaupun golnya Reinders berkat dia ya, tapi berkali-kali dia sering salah ambil keputusan, didorong lewat gitu. Dan di Serie A kebanyakan dia disimpan. Iya dicadangin. Sering dicadangin. Iya, sering dicadangin di Serie A 2 match atau 3 match. Emang ini dicadangin. pemain overrated. Itu pun juga udah bertahun-tahun gue bilang. Iya sih, iya. Makanya yang lagi bersinar di Milan ya Reinders. Iya. Reinders lagi bagus sama Pulisic. Kemarin kerjasamanya. itu dia passingnya Leo itu agak ke belakang. Dia putar badan, kontrol itu penting juga kan. Iya. Kontrol itu bola nempel. Dia putar badan, shoot kena kolong pula. Langsung gol ya. Gol. Madrid Rudiger malah dia anulir. Iya. Emang offside. Iya, udah offside duluan. Nah, Gila ini juga sih. semoga Juve langsung naik di peringkat 2 nih habis match ini. Nggak, semoga seri semua. Wah, semoga seri semua. Memang mulut Bapak ini memang kadang-kadang ya. Nah, di Madrid di Liga Spanyol setelah rentetan hasil buruk harus ketemu Osasuna. Di mana Osasuna ini salah satu tim pembunuh raksasa di Spanyol. Ya. Osasuna, terus kemudian Sociedad, itu tuh tim pembunuh raksasa. Dan Osasuna ketemu Madrid. Sociedad main di kandang lawan Barcelona. Tapi Barcelona
apa masih harus dikomentari, Coach? Ya lagi gila ya. Lagi jago ya. Enjoy banget nonton Barcelona Bener, sekarang. jago Beda banget. banget 2 tahun terakhir. Aku udah berturut-turut nonton hampir 3-4 match aku nonton Barcelona dan terhibur sih. Iya, terhibur. Terhibur. Terhibur dan menang. Dan menang. Kemarin asisnya Lamine Yamal itu aku lihat, anjing emang ini orang. Olmo kan baru masuk nyetel, langsung nyetel bangsa. Emang di Spanyol sih. Iya. Tapi apakah dengan masuknya Olmo ini menambah kekuatan atau membongkar pakem yang udah ditemukan si Minimal Hansi Olmo Flick? bisa cetak gol lebih banyak daripada Pedri Xavi. Karena dia sering nusuk ke dalam ya. Dari belakang. Iya. Jadi Rafinya. plus poinnya Rafinya sama Lewandowski lagi kayak born again. Iya. Bagaimana Coach meralat ucapan tahun lalu Rafinya ini Rafinya itu mediocre? gue bilang mediocre banget. Tapi sekarang apa Sekarang mau udah meralat? gila. Gila? Iya, cuman ya kita lihat sekonsisten apa kan. Dulu saya tuh gak sepakat. Coach bilang, ini Barcelona beli siapa? Ada Adama Traore lah, Rafinya lah. Ada Adama Traore saya sepakat. Rafinya kayaknya Rafinya nggak kelihatan juga sama betul. sekali. Tapi bandingan dia daripada Ferran goblok itu. Oh iya. Ya kan kembali lagi bandingannya siapa? Kalau dibanding Ferran Torres ya jelas Ferran Torres lebih Tapi katro masih lagi. dimainin Hansi Flick juga. Maksud aku Iya. kayak ini pemain ini ada apa sih? Ini hebatnya Hansi Flick kalau gue bilang. Bisa memberikan kepercayaan diri dan dia happy lagi bermain. Kepercayaan dirinya jelas banget sih ya. Itu kelihatan banget bahwa dia happy banget sekarang. Mereka pada happy. Karena dia pernah komplain di media, gue di bawah Xavi, mau main bagus, main jelek, 60 menit, 60 gue diganti. Iya. Itu kan tidak meningkatkan percaya diri pemain. Betul. Dia bilang saya nggak apa-apa diganti. Iya. Tapi kenapa selalu pasti di Iya, 60? dan kalau saya main bagus pun diganti. diganti 60 ada apa tuh? Dia nggak pernah tahu alasan. Percaya dirinya diberikan ke Hansi Flick. Iya. Nah, akademinya juga terbukti lagi ya mencetak pemain-pemain yang wah, Ya, makanya Barcelona banget gitu. dia akan terbukti dengan kalau pelatihnya ini memberikan kepercayaan dan bisa main sistemnya sama gitu kan. Karena Barcelona B juga kan berkompetisi. Kalau sistem nggak jauh beda sama La Masia. Cuman bisa perform. Iya. La Masia itu dulu zamannya Pep itu kan main di Segunda Division. Iya. Terus si Laporte diganti sama si Soriano dulu ya. Kok Soriano? Bukan. Sama si ada lah itu. Bartomeu. Bukan sebelum Bartomeu. Oh, Ya adalah itu. iya. Itu ancur-ancuran. Jadi si penggantian Laporte ini nggak mau ada jejak Johan Cruyff. Makanya Pep pindahkan. La Masia dibongkar. La Masia langsung turun ke divisi 3. Ya. Bartomeu masuk ya tetap hancur. Nah, sekarang di bawah Laporte lagi baru pelan-pelan naik lagi. Tapi udah bisa dibilang belum sih? Udahlah, Spanyol ini tahun ini bakal milik Barcelona. Beda poinnya 9. Mungkin ya, coach ya 80% ya. Selama nggak terlalu baik Lewandowski sama Rafinha nggak cedera, oke. Karena mereka Dan Yamal terlalu juga sih. power dan Yamal ya. 3 di depan ini. Terlalu powerful depan itu. Yuk. Nah, OP banget. makanya Coach, ini kan case yang sama Barcelona ini dengan case-nya Liverpool. Ya. Dia oke, bagus, kalah baru sekali, sisanya sapu bersih kemenangan. Barcelona juga. Tapi kan digendong banget sama 3 di depan nih. Rafinha, Lewandowski, Yamal. Ya. Ini dan tidak punya kedalaman skuad yang sama loh. Gak punya loh. Nggak ada, betul. Lewandowski cedera tuh mau diganti siapa itu? Betul. Siapa? Iya, Ferran Torres. Ferran Torres nggak ada. Ferran Torres. Lagi cedera juga kan. Rafinha cedera ganti Ferran Torres. Ansu Fati. Makin-makin. Di kiri paling. Di kiri ya. Iya. Rafinha taruh depan lagi. Enggak, penggantinya itu Ansu Fati, Ferran Torres, sama di kanan Penggantinya Lewan ya? siapa? Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada, iya. Makanya itu dia. Itu bahaya banget ini ya. Ini kalau nggak di maintenance apa fisiknya dan lain sebagainya cedera out. Ya mungkin kalau udah unggul 3-0 Lewi ditarik lah. Iya. Torresnya tarik buat kebugaran aja. Betul dan maksudnya jarang-jarang ya kita melihat pemain yang muncul seperti Yamal lagi gitu di Barcelona lagi gitu. Jadi tolong dijaga gitu, maksudnya jangan forsir juga. Ini pemain takutnya kayak Gavi, kayak Pedri, habis itu boom hilang gitu. Dan ini pemain diincar banget sama lawan kan pasti kan, ditekel-tekelin banget. Iya, beda poin 9. Atletico udahlah nggak usah kita bahas. Atletico Madrid kalah menang kalah. Nah itu di match berikut. Tapi Coach, kita bahas sedikit Liga Champions dengan format baru ini. Ini kan semua tim hampir kesulitan kan. Karena dia harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, 4 kali tandang, 4 kali kandang.
Dengan lawan yang berbeda. Dengan lawan yang berbeda. Ada yang dapat big match-nya 3, ada yang dapat 2 doang, sisanya lawan tim ringan gitu. Kayak Juve itu cukup beruntung loh. Sebenarnya Dia hanya big match lawan City. benar sisanya mah. Tapi dia tandangnya itu lawan tim kayak Lille, Aston Villa yang dimana tim besar kesulitan lawan tim-tim begini kalau di luar kandang mereka gitu. Ini seru nggak? Akan seru nggak? Gue sih suka. Gue suka ketemu tim-tim yang berbeda. Untuk gue sih seru-seru aja. Oke. Dan yang melakukan drawing ini kan komputer ya. Ya. Ya untuk gue sih cukup fair, lumayan lah. Kan nggak bisa semua fair lah. Iya. Kayak Juve mungkin sedikit diuntungkan, tapi belum tentu menang juga. Terbukti udah 2 kali seri ya. Enggak, 1 kali seri, 1 kali kalah, 2 kali menang. Oh, oke. Jadi untuk Juve pun nggak gampang. Iya, nggak gampang. Madrid juga kita pikir kayak alah ini masa bersih nih. Ya, ternyata udah dua menang 2 kalah. 2 menang 2 kalah, bahkan Juve yang Kalahnya lawan Lille sama Milan. iya. Milan tuh rank 7 di Serie A. Dan di Champion di bawah Pak. Iya, sama 2 kali kalah, sekali menang, sekali seri. Iya. Ini makanya makin seru nih, beda poinnya 1. Match berikut ada big match lagi, ini lawan ini lagi. Atau 2 kali menang juga Milan kalau nggak salah, lupa gue. Enggak, Milan Liverpool kalah. Iya. Terus kemudian dia lawan klub Brugge doang dia menang karena kartu merah itu. Oh, iya. 1 kali doang. Sama Leipzig kalah juga. Sama Leipzig ya. Iya. Iya, pokoknya Milan udah nggak bisa lah, udah ngincar juara 24 gitu. Ranking 24 aja. Enggak, tapi gue happy yo. City kalah, Madrid bisa kalah. bully Hanif. Madrid kalah, bisa bully semua fans Madrid. Tapi Inter. Oke, nih. Baju saya. Lu ntar malam dukung itu dong. Entar malam. Arsenal. Saya mending nonton Barcelona kayaknya lebih terhibur Iya, daripada itu nonton sangat menghibur ya baju Barcelona. biru hitam itu. Saya dukung Arsenal. Ini baju The Captain nih. Warna gua udah nggak pernah pakai ya. Nggak Iya, gua. Lu ada ukurannya nggak? Gua jadi crop top gua. Jadi gua pakai jadi crop top. Gua pakai crop top yang gede belum datang. Yang domba tuh kemarin Koci. Saya kan lagi bikin kamar di atas. Lantai 2 lagi bikin kamar, tiba-tiba tukang bawa dipan kan. Naik. Domba 01 bangsat. Kenapa baju autentik domba 01? Tukang bawa dipan, saya lagi berarti apa saya bully ya ini? Tapi takut gak fokus pasang tempat tidur gitu kan. Tapi gua udah lihat orang jalan-jalan pakai ini. Kemarin gua ke Ion Cikarang. Di Cikarang udah ada yang pakai, Mat. Gua Deheru gitu ya. Ya, bukan domba kayaknya. Gua ngeliat belakang, tapi dia udah pakai. Dia pakai itu cuma dia nggak ngenalin lo. Enggak, dia enggak. Gua dari atas gua kata gua pakai baju The Captain tuh. Heru, kenapa gak teriak? Katanya Ayub. Katanya si Ayub. Oh, si Ayo pas ini. Ayo pas ini. Kemarin juga lihat ini kok siapa ya? Kowik sih. Kata Kowik. Iya, kok siapa nih tiba-tiba beli baju baju The Captain gitu. Oh, ternyata. Nah, tapi gue udah lihat. Kowik. Gue udah lihat di Cikarang udah ada yang make. Waktu Ada? kemarin gue lihat. Tapi gue kejar, tapi larinya kenceng banget. Gue kejar, dia lari juga. Jadi nggak kuat dia, gue nggak kuat ngejar. Tadi pengen gue tegur. Kemaling kali. Maling gitu. Gue udah lihat di Cikarang pakai baju itu. Jadi teman-teman kalau pengen pakai baju keren, langsung aja beli. Nih barcode-nya ada di muka Mamat. Jangan di muka saya, hitamnya dominan. Nggak bisa ke barcode di sini. Di sini ya. Di sini. Langsung aja. Nah, silakan. Kece banget. Ya, nah kalau kalian kan nggak bisa pilih apa namanya, bikin nama. Nah, tapi kita sediakan template nameset. Ya. Jadi kalian tinggal buka aja, nanti ada scan barcode itu, tinggal download, terus custom sendiri lah. Ya. Dan misalnya bikin The Sarul Hero Gunawan, 48. Nah, belakangnya. template-nya udah ada. Ya. Ini contohnya kayak gini. Lu apa tuh? Ini apa? Ini apa? Aku nggak lihat lagi. AK47. Oh, ke-47. Nah, kalau kalian ganti bisa JKT47 juga bisa, 48. Bisa. Ya. Ya. Koci aja ada 2 template namanya. Domba. Bad Boy. Bad Boy. Serakal apa sih Koci? Senakal apa sih di Belanda Iya. dulu? Apa sih? Gua nggak nakal. Makannya di mood. Nggak mau dipunya. Gue good bad boy. Good bad boy. Good Bad Boy. Udah. Oke. Nah, ini kan episode ke-10 nih. Ya. Saya kemarin kesel itu si anjing itu tulis Abdur the Champion itu kesel banget saya. Oh dia tulis upload jadi. Iya, Oh, malah bener. kita belum tanda tangan. Maksudnya kalau kita duluan udah Pican the Champion kan dia nggak bisa.
Jadi mending kita tanda tangan. Ya, deh. tanda tangan dulu Ya, nih. Kita Coach, tanda Coach, tangan. Coach. Ya. Karena Zidane udah minta, udah telepon kemarin untuk segera dikirim ke Madagaskar. Coach lu. Lu bilang apa? Dan gitu. Oh iya, Dan. Iya, Dan. Oke, Dan. Siap, Dan. Oke, dari tanda tangan beliau, saya bisa memprediksi beliau ini sering titip absen kuliah. Karena tanda tangannya gampang. My friend, kuliah di Belanda nggak pakai absen. Pokoknya tanda tangan gampang itu sering titip absen. Emang di sini pakai absen? Oh, ini sulit nih karena nggak pernah kuliah. Ya, pokoknya gampang-gampang tuh suka titip absen. Jangan gitu-gitu Anjing, dong. lu gesek-gesek gue lu, Man. Ya, saya di sini aja deh. Saya nggak mau dekat Abdur. Wih, gimana ya cara nulis ya? Mamat udah lupa, lu biasa mahat dia gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah, bisa ini nggak sih? Terlalu gede itu. Oke, karena ini episode ke-10, kemarin saya kalah. Saya mau hari ini saya menang. Kalian dua. Gua lawan Coach. Sekarang kita ganti perannya dong. Sekali-sekali gue jadi wasit. Nah, gue cuma dia tadi wasit dia. Oh iya, kemarin kan 2 lawan 2 ya? Nggak apa-apa Coach, gue pengen gambar di muka lo. Oh iya, kemarin saya gambar. Anjing banget, gambar gila. Kemarin kapan pas gue nggak ada? Iya, Gua pas nggak ada. Dia Kalau kalah. gara-gara itu doang, sepatu biru itu. Sepatu biru Messi, saya ingat dia lupa. Ya udah, aku gambar. Sekarang saya lawan siapa? Lawan gua Iya akan dong, senang. gue jadi wasit. Gua jadi wasit. Gua wasit Iya. aja. Oke. Gas. Ya. Gas nih. Kalah dilempar Mana bola kartunya? kan? Nih kartu nih. Kartu di situ. Nih Coach. Itu. Weh, jangan lihat. Enggak Pertanyaan. dong. Ya. Nih, ada dua Ditaruh kartu dulu. biasa. 2 kartu. Sini. Oh. Coach di situ aja Koci wasit. di mana? Di tengah. Koci Koci di sini, tengah. Koci. Biar saya lempar dia sama bola jauh, Koci. Ini. Nih. Sweet dulu. Sweet Mat. Oke, ini untuk pilih ya. Ya. Untuk pilih. Hadiahnya apa, Koci? Hadiah mana? Ada. Di kolong. Kolong mana? Oh, itu sana, Donat. Koci. Itu. Nah, oke. Nih, ini udah dikasih racun tikus nih. Ada ini Racun babi, yang ya. menang ini ya. Ya. Yang menang coret lawannya pakai ini. Lipstick nggak ada lipstick. Udah dekat saya aja, enggak ada. Oh iya lagi, aduh ini perawatan saya. Betul nih. Perawatan Dia saya. harus disuntik ini, Coach. Wait. Ya, bunyi wotes aja. Oke, siap. Oke, sweet. Nah, Pilih apa? putih. Oke. Ini Jameson nanya-nanya juga, Koci. Ya. Nanya. Ya iyalah. Pertanyaan-pertanyaan ada Nggak tahu, ABCD. ntar gue jelasin. Oke. Oke. Pertanyaan dong. Kita Oke. mengetahui kemampuan kita tentang sepak bola. Oke. Oke. Siap. Ya. Lu putih, Gua putih. lu Mamat mulai. Saya ungu. mulai siapa? Ungu. Gua duluan lah. Dia duluan. Lu duluan. Ya. Jadi ungu ya. Jadi Mamat duluan yang jawab. Oke. Oke. Kali ini tuh agak beda. Wih, apalagi nih Kali ini Bapak agak wasit beda. ini. Jadi karena gue suka koreksi lu Soal apa? soal nama. Jadi kali ini kalian harus melafalkan nama pemain yang susah. Kalau salah, lu mau bener, kalau gue bilang saya tetap salah. Jadi tergantung gue. Wah, enak banget. Tunggu, Gravenberg kamu bacanya? Gravenberg. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Oke, kita mulai. Oke, mulai. Saya duluan ya. Oke. Jadi khusus Oke. bahasa ini ya. Iya. Kita ya kayak Lia nih, kayak Lia. Ya, oke. Guru Nih. Lia ini mah. Oke, saya ya. Ini Iya. ya. Matteo Guendouzi. Oke, bener. Benar. Guendouzi. Lu? Nah, Oke. oke. Gantian ya. Anda baca. Mampus lu. Mampus lu. Baca. Anjing. Itu bukan nama orang kali. Baca. Nama sayur itu. Baca. Nama Baca. sayur. Baca. 5, James 4, Jungo. 3, Jeungo. 2, James 1. Jungo. Salah. Anjing. Itu bukan nama orang itu. Siapa bacanya, Koci? James Njengo. Jengo. Woi, salah. James Jungo. Yoi. Itu orangnya kayak gimana bentuknya ya? Oke. Muhammad menang, Saya 1. Pican kalah. Saya 1 benar. Anjing. James Jungo. Gol. Pican kena tiang. Oh ini gampang Saya- gila ini. Wozniak. Apa? Wozniak Chesney. Benar dong. Enggak. Wojciech. Wojciech.
Bukan Wojciech. Tapi kan yang penting Szczesny-nya. Enggak lah dari depan. Enggak, ini masih oke. Benar. Saya coret Anda sampai ke ulu hati saya coret. Anjing susah banget. Sama-sama Poland. Gregor Krychowiak. Salah. Salah. Krychowiak. Gak tahu apa. Sudah saya coret ini. Sini, geser ke saya. Geser ke saya. Gampang lagi. Oke. Ini Polandia. Poland susah namanya. Jakub Ya. Blaszczykowski. Iya. Iya. Ih, bener. Benar. Blaszczykowski. Iya. Udah 3. Anda kalau gagal ini selesai. Mampus lu. Ini bahasa Jerman. Kevin Grotkrutz. Salah. Anjing. Kevin B itu double S, real S namanya. Grosskreutz. U itu oi. Grosskreutz. Saya benar. Ini mah telak ini mah. Saya. Benar ya saya? Iya. Oke. Udah, selesai. Ini bukan pengetahuan bola, ini guru Lia, ini les Lia, ini udah fix les Lia. Enggak dong, ini SD kan ada- nama SD ada bahasa Inggris luar. nggak? Itu bukan bahasa Inggris, Mat. Bahasa SD ada bahasa Katalon nggak? Itu Kamu Mat James Ndongo ya. Anjing kayak bukan nama orang. Itu kayak nama lu. Padahal poin Sini, itu sini, udah, dibaca silakan. padanya. Sini. Saya dulu dapat ini. Sini. Kemarin udah pel. Anjing. Gambar apa ya? Oh ini aja. Gambar ini. Gambar apa Coach? Request. Mana mungkin lu bisa gambar pakai warna biru gitu, Mas. Bisa. Gambar apa Coach? gambar Mickey Mouse. Oke, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oke, teman-teman, ya. Ini dengan kekalahan gua ini berarti gua udah nggak mau lagi buka bar sementara. Malu gua. Diam lu ini kecoret-coret. Tangan. Dah. Mickey Mouse. Ini mah jadi love ya. Iya, lu sayang banget sama gua. Iya, menang saya. Oke. Anjing, gua kalah mulu 2 kali sama lu, Mat. Ya udah, kamu mau tutup bar. Gua mau istirahat dulu ah. Gua kayak gini-gini Ya, gua. Coach dia mau istirahat. Ini Gua- Parah lu. Gua mau istirahat dulu. Gua mau dagang burung dara. dagang burung Udah fix dara. dia burung dara gua. Sementara ya. Sarang walet Ini aja. buat telur nih, sini buat ntar telurnya. Terus kalau kita datang diskusi bola sini, Enggak lagi lu doang yang datang sini berdua, males gua. Lu lagi. Bosen cewek kayak gitu yang gede bro, gajinya. ya sudah lah kalau Males kayak- gua. Iya, siapa juga yang butuh dia ya? Iya, betul. Lu Kita udah masih bisa gimana? diskusi di bar sebelah sini, Nggak ada, bar Bang. sana. Bar sebelah, serem. Kenapa? Karnivora semua itu lu dimakan lu udah berdua lu. Nanti sekali-sekali, kok kalau udah penyakitnya udah kambuh-kambuh, kabarin kita aja. Nah, gua mau renovasi dulu nih. Iya, Gua ya udah. Oke, kita jalan. Thank you, ya. Let's, mantap. Pelanggan dia lagi, ya kan? Udah istirahat dulu, gue mau jualan Wingko babat ya. Jadi teman-teman sampai ketemu di season selanjutnya The Captain ya. The Heru jangan kemana-mana, kita akan ketemu di season selanjutnya. Dadah.